على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أما بعد. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa di malam Jumat, malam yang indah, malam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jumu'ah. Hari yang paling indah, hari yang terbaik, yang terbit matahari di dalamnya adalah hari Jumat. Dan kita berada di malam dari hari yang terindah. Berbanyak sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Basahi lidah kita dengan memohonkan kepada Allah agar senantiasa bersalawat dan bersalam buat Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, ahibati fillah, kita berada di zaman di mana semua orang tanpa terkecuali mereka dapat mengungkapkan isi hati mereka, baik itu lewat lisan atau tulisan, di mana seakan semua orang memiliki mimbar, memiliki mikrofon yang dengannya dia dapat berbicara semau dia. Sehingga kita melihat banyaknya omongan-omongan, tulisan-tulisan yang terkadang tidak terkontrol. Sehingga pemerintah sendiri kelabakan. Akhirnya muncullah undang-undang ITE. Untuk apa? Untuk memberikan kontrol. Ahibati fillah, Hasan al-Basri, seorang tabi'in, dia berkata, kunna fi aqwamin yunfiquna awraqahum wa yukhazzinuna alsinatahum. Kita sempat hidup di satu masa, di satu zaman di mana orang-orangnya mereka menginfakkan uang mereka dan menyimpan lisan mereka. Mereka banyak beramal, mereka banyak membantu, dan mereka banyak diam. Yang mereka keluarkan adalah uangnya, yang mereka simpan adalah lisan. Wa inna baqina fi aqwamin. Kita sekarang hidup di masa di mana generasinya yursiluna alsinatum. Kerjaannya ngomong doang. Lisannya dia tebar. Wa yukhazzinuna awraqahum. Tapi pelit dengan hartanya. Hartanya disimpan, ngomong doang. Ucapan Hasan al-Basri ini adalah pada abad pertama Hijriah. Bagaimana dengan zaman kita? Ahibati fillah. Kita semua tahu bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah di surat Adz-Dzariyat yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah, agar mereka mengabdi kepada. Kita diperintahkan untuk beramal. Dan ternyata kalau kita lihat di antara semua amal raga kita, lisan adalah yang paling banyak beramal. Dalam sholat, engkau bisa bedakan atau engkau bisa bandingkan berapa gerakan lisan dan berapa gerakan tangan. Berapa perbandingan antara gerakan lisan dengan gerakan kaki. Di setiap gerakan itu, lisan kita ikut bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum yang kita baca dalam posisi kita ruku. Yang kita baca dalam posisi i'tidal. Yang kita baca lagi tatkala kita hendak sujud. Yang kita baca dengan lisan kita tatkala kita sujud. Tatkala kita duduk. Bahkan kalau kita lihat, sholat itu dimulai dengan ucapan, diakhiri dengan ucapan. Lisan. Dimulai dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang peran lisan ini. Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Apabila datang waktu pagi, maka seluruh raga manusia ini dia mewanti-wanti lisannya. Jadi tangan, kulit pun, kepala pun, mata pun seakan berkata kepada lisan ini, ittaqillah fina. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan kita nih. Fa innama nahnu bika. Semua raga ini ikut engkau. Ikut engkau lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau istiqamah, kami ikut istiqamah. Tapi kalau engkau menyimpang, ya wajazna, kita pun akan turut menyimpang. Hadis rawahu Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Setelah Mu'adz bertanya tentang amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, Nabi menjelaskan tentang rukun Islam, ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang amalan-amalan sunnah. Lalu di akhir beliau mengatakan, afala adulluka ala milaki dzalika kullihi. Kau mau nggak aku kasih tahu semua urusan yang intinya ada dalam satu perkara? Kata nah. Lalu Nabi SAW mengeluarkan lisannya. Beliau memegang lidahnya sambil mengatakan, kuffa alaika hadha. Tahan lisan. Jaga lisan. Lalu Mu'adz berkata, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan diberi hukuman, diazab gara-gara lisan kita? Nabi mengatakan kepada Mu'adz, takilatka ummuka ya Mu'adz. Suatu ucapan yang mengandung teguran keras kepada Mu'adz. Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Mu'adz, itu orang-orang yang tersungkur di dalam neraka, di wajah mereka, di hidung mereka. Karena apa? Karena lisan mereka. Maka kalau kita bicara, kita harus belajar diam sebagaimana kita belajar berbicara. Jadi sebenarnya diam itu kita nggak belajar. Tapi bawaan kita. Bukankah kita keluar dari perut ibunda kita nggak bisa berbicara. Lalu kita diajarin berbicara. Diajarin ngomong, umma, abah. Diajarin ngomong, minta susu. Mau minum air, ya, mau pipis, diajarin kita ngomong. Ketika kita udah pinter ngomong, kita lupa untuk diam. Abu Zayyal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ta'allam samt kama tata'allamul kalam. Belajarlah engkau diam sebagaimana engkau belajar berbicara. Fa in yakunil kalam yahdik fa inna samta yaqik. Kalau ucapan itu membimbingmu, memberikan petunjuk kepadamu, sesungguhnya diam itu menjagamu. Walaka fis samti khaslatan. Ada dua keistimewaan dalam berdiam. Ta'khud bihi ilma man huwa a'lam minka. Dengan engkau diam, engkau dapat ilmu dari orang yang lebih alim dari diri. Jadi kita dengan diam mendengarkan orang berbicara, mendengarkan orang menjelaskan. Kayak sekarang nih jamaah pada diam, pada nggak boleh ngobrol sendiri, dengerin ustadz ceramah. Selesai itu dapat apa? Dapat ilmu. Wa tadfa' bi anka man huwa ajdal minka. Dengan engkau diam, engkau dapat menolak keburukan orang yang pintar ngomong, yang hendak mendebat dirimu. Karena engkau diam, dia nggak bisa berdebat. Karena engkau diam.
Maka kita perlu kembali mengulangi masa lalu kita tatkala kita nggak bisa berbicara. Tapi dulu kita nggak berbicara karena memang karena nggak bisa bicara. Belum bisa berbicara. Sekarang kita udah pinter ngomong. Maka kita perlu belajar menahan diri yang ingin ngomong. Karena manusia itu memang suka bicara. Tapi dia lupa bahwa semua yang keluar dari lisannya itu dicatat. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Qaf ayat 18? Nah, Oh gila ini. Ini orang lagi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya. Sampai para ulama menyebutkan bahwa semua yang diomongkan oleh manusia itu dicatat. As-Sam'ani dalam tafsirnya mengatakan, qala al-Hasan, yani Hasan al-Basri, yaktubul malakani kulla syai'. Malaikat itu mencatat semua, segala sesuatu. Hatta qawlahu li jariyatihi isqinil ma'. Sampai dia mengatakan kepada budaknya, ambilkan air buat aku, kasih aku air, ambilkan sandalku, berikan kepadaku pakaianku. Semuanya ditulis. Wa yuqal, dan ada yang mengatakan, yuktab kullu syai' hatta safirahu bisyurbil ma'. Sampai suara dia minum air, itu pun ditulis. Allah Azza wa Jal mengatakan, wa inna alaikum lahafidh. Ada bersama kalian malaikat-malaikat yang selalu mengawasin kalian. Jagain kalian. Kiraman katibin. Mereka malaikat-malaikat yang mulia dan mencatat. Kalau sekarang banyak orang tidak lagi berucap dengan lisannya, tapi dengan tulisannya, maka dia lebih mempersaksikan untuk dirinya apa yang dia perbuat. Ini loh tulisanmu. Mungkin kalau aku nggak ngomong itu, ini siapa yang nulis? Engkau yang menulis. Jadi sejatinya manusia tatkala berkomentar, tatkala menulis sesuatu yang terkadang membuat keributan tulisan dia itu, sejatinya dia sedang menulis di rapot dia sendiri. Yang kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada kita, Iqra kitabak, baca kitabmu. Ini loh tulisanmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup engkau yang mengaudit dirimu sendiri. Engkau yang menghisap dirimu sendiri. Hibati fillah. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika. Ya nggak tahu benar apa salah. Ana hanya menukil. Disebutkan bahwasanya seorang perempuan itu bisa mengucapkan dalam sehari 20.000 kata. 20.000 kata. Sementara laki-laki hanya 7.000 kata per hari. Subhanallah. Manusia suka ngomong. Tapi ternyata perempuan itu lebih banyak ngomong. Terus masalahnya apa? Allah menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita tuh dengan banyak ngomong, sejatinya itu bahan untuk mendidik anak-anak. Kalau seorang ibu yang diem aja, anaknya nggak bisa ngomong akhirnya. Tapi karena ibunya kalau gendong anaknya sambil dia ngomong, ini anaknya siapa ini? Aduh kok Ayu ini? Padahal anaknya sendiri. Siapa namanya? Ngomong dia, itu perempuan. Tapi kalau bapak-bapak kan memang jarang ngomong. Hibatifillah. Bayangin ya, kalau 20.000 kata, 10%-nya itu
zikir, berarti dia telah mengingat Allah 2000 kali. Kita sehari baca subhanallah berapa kali yuk? Kalau kita baca, anggap kita 100 ya subhanallah, alhamdulillah. Terus Allahu Akbar 100 sekali sholat. Berarti kalau 5 waktu kita udah mengucapkan 500 kali. Belum zikir-zikir yang lain. Namun banyak manusia yang ternyata omongannya itu mayan fa'il, gak berguna. Sekarang banyak acara di televisi itu acara ngomong. Ngomong, bas. Ngundang orang untuk ngomong ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. 1,5 jam, 1 jam, ketawa-ketawa, TV ini, TV itu. Apa nggak sadar mereka bahwa ada malaikat yang mencatat semua ucapan mereka? Dan Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 114 mengingatkan manusia agar mereka hati-hati kalau ngomong. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat An-Nisa ayat 114. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan, bukan 34, afwan. 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Allahu Akbar. Tuh. Nggak ada baiknya dari kebanyakan omongan manusia, nggak ada baik. Nggak ada keuntungannya sebenarnya mereka bicara. Jadi kalau kita mikir, yang kita ucapkan itu, yang pertama, ungkapan dosa. Dosa. Isinya riba, namimah, ngomongin orang, dusta. Atau yang kita omongkan itu, ya nggak dosa, nggak pahala. Terus apa? Nggak ada. Omong kosong. Terus yang ketiga, ada yang omongan itu berpahala. Mana yang kita lakukan sebenarnya? Kadang-kala orang ini habis Isya. Kenapa Nabi SAW melarang? Beliau membenci. Beliau membenci ngobrol ba'dal Isya. Karena orang setelah Isya itu, dia bisa ngobrol. Mau di rumah, mau di kafe, mau di mana. Dari ba'dal Isya sampai tengah malam. Kalau dia mulai ngobrolnya dari jam 8 sampai jam 12 malam, 4 jam dia ngomong. Yang terkadang omongan dia gak ada guna. Maka Allah sebutkan kecuali kalau yang diobrolkan itu bicara tentang sedekah, bicara amar ma'ruf nahi mungkar, bicara ya duduk rapat seakan-akan untuk bicara tentang masa depan, untuk memperbaiki hubungan antara orang-orang yang tidak bertegur sapa, itu baru omongan yang berguna. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu,
Barang siapa yang banyak ngomong, banyak salahnya. Hitung aja. Semakin sering kau majelis, kumpul sama teman-teman, ngobrol, semakin banyak salah. Tapi kalau orang mau ngomong itu jaga, dia tahan dirinya. Dia mikir dulu, kira-kira yang ana sampaikan ini berpahala buat ana atau enggak? Manfaat buat ana apa tidak? Jangan-jangan ana ngomong buat orang sakit hati. Nabi SAW mengarahkan manusia untuk lebih banyak diam daripada berbicara. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Jadi orang diam itu tanda beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi kepingin tahu orang ini beriman nggak ya sama Allah dan hari akhir. Coba engkau lihat, ngomongnya baik nggak? Tuh ngomongnya kasar, kotor. Yang menunjukkan keimanan dia kepada Allah dan hari akhir lemah sekali. Karena orang yang yakin omongan dia dicatat, yakin omongan dia akan disidangkan nanti, omongan dia dapat menyeret dia ke neraka. Kalau dia yakin dengan hal itu, dia akan tahan diri. Sekarang aja di Indonesia dengan adanya undang-undang ITE itu, mulai orang-orang ngomongnya nggak sembarangan. Mulai takut dia. Karena dia tahu ada yang dilaporkan, bahkan ada yang masuk penjara. Ada yang ditahan. Bagaimana dengan persidangan akhirat yang akan ditegakkan? Maka tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomongnya baik atau dia diam. Kalau dia nggak punya bahan yang untuk diobrolkan, maka dia diam. Dan nasihat buat teman-teman yang kadang-kala masih suka ngobrol, tolong engkau menjadi pembuka majelis itu dengan kebaikan. Jadi kalau awal ngobrolnya, biasanya kan mereka memang nggak ada bahan yang mau diobrolkan. Tahu-tahu, ayo duduk ke rumah. Atau di mana, ngobrol, ketemu di sana, ngopi ini itu. Biasanya mereka memang nggak ada bahan. Mau ngobrolin apa nggak ada. Maka apa yang menjadi awal pembukaan, biasanya itu yang akan diobrolkan. Maka tatkala engkau ada di tengah-tengah majelis itu, mulailah dengan kebaikan. Sehingga obrolan itu semuanya tentang kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, man somata najah. Barang siapa yang diam, dia bisa berbicara tapi dia tahan diri. Selamat tuh orang. Kenapa? Ya orang kalau sudah banyak ngomong banyak salah. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau manusia terindah yang pernah ada di muka bumi. Bagaimana gaya hidup beliau dalam urusan berbicara. Yang kita yang mengaku sebagai umatnya, iya, contoh Nabi SAW. Yang cuma ngomong doang. Aku cinta sama Nabi. Simak ibn Harb berkata kepada seorang sahabat, Jabir bin Samurah. Dia kepingin bertanya, kepingin tahu gimana sih hidupnya Nabi SAW. Kunta tujali Rasulullah SAW. Apakah engkau duduk bersama Nabi SAW? Bayangin ya, tabi'in ini gak pernah ngelihat Nabi, dia ngelihat para sahabat. Betapa indahnya hidup bersama Nabi. Maka dia tanya sama Jabir bin Samurah, engkau duduk gak sama Nabi SAW? Kalau nah, iya. Wa kana tawila samti qalila dhahik. Beliau orangnya itu panjang diamnya. Sedikit tertawa. Wa kana ashabuhu yadhkuruna 'indahu asy-syi'r.
wa asya' min umurihim. Dan biasanya sahabat-sahabat cerita ya tentang syair-syair, tentang urusan-urusan mereka. Fayadhakun. Sahabat ketawa. Bagaimana Nabi SAW? Wa rubbama tabassam. Nabi mungkin beliau cuma tersenyum. Alaihissalam. Hadis rawahu Ahmad. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, nih seorang istri yang hidup mendampingi suami bertahun-tahun sehingga dia tahu dengan suami. Apa kata Aisyah tentang suaminya? Radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan law addahu al-'ad la ahsa. Nabi SAW tuh kalau lagi ngobrol sama para sahabatnya, cerita sama para sahabatnya, beliau tuh omongannya bisa dihitung loh. Jadi kalau ada orang yang mau ngitung berapa kalimat yang Nabi ucapkan, bisa dia menghitung. Ini menunjukkan sedikitnya omongan Nabi SAW dan semua omongannya bermanfaat. Maka kita perlu ngomong secukupnya. Ya perlu ngomong, nggak perlu nggak usah. Kenapa? Ada malaikat yang nyatat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa iyyakum wa fudulal kalam. Bihasabir rajul an yablugha hajatahu. Kalian itu jangan ngomong terlalu banyak gitu. Ngomong perkara-perkara yang kalian nggak ada perlunya. Hindari hal itu. Kenapa? Cukup engkau ngomong yang hajatmu tersampaikan. Jadi kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, ya ngomong nggak yang hajatnya orang itu tahu maksudnya antum. Nggak usah bertele-tele ngomongnya. Kenapa? Menghindari kesalahan. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala? Kalau kita melihat nih, para sahabat itu mengajarkan kepada para tabi'in, kepada generasi yang selanjutnya, agar mereka menjaga lisan mereka, agar mereka belajar diam sebagaimana mereka belajar berbicara. Anas bin Malik mengatakan, la yattaqillaha 'abdun haqqa tuqatihi hatta yakhzina min lisani. Orang itu tidak akan sampai ketakwaan yang maksimal, ketakwaan yang sebenarnya sampai dia menjaga lisannya. Di surat Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar khatib Jumat membacakan ayat ini. Dan Nabi SAW biasa membacakannya dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Orang gak akan sampai kepada puncak ketakwaan sampai dia menjaga lisan. Dia tahan, dia diam, gak ngomong terus ya. Kadang-kadang kita lihat di grup itu ada yang rame terus. Nulis ini, ngomong ini. Yang kalau kita lihat ke atas, fulan ini ngomongnya semuanya gak ada manfaatnya. Mayanfa. Omong kosong. Yang boleh jadi mengandung unsur dosa. Humaid ibn Hilal, seorang tabi'in, mendapatkan nasihat dari Abdullah bin Amr bin As. Sahabat nih kasih nasihat kepada generasi selanjutnya. Dhar ma lasta minhu fi syai'. Tinggalkan kau yang gak ada perlunya. Tinggalkan. Yang kau gak ada butuhnya sama urusan itu. Wala tantik fima la ya'ni. Jangan ngomong yang tidak ada gunanya buat engkau. Wakhzin lisanaka ma takhzin darahimak. Simpan lisanmu sebagaimana engkau menyimpan uang. Di mana kita simpan uang? Di berangkas besi. Di dompet. Kita taruh di tempat yang tersembunyi. Jaga lisanmu seperti kau menjaga. Kenapa?
Karena kita akan dihisap dengan apa yang kita ucap. Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, innal kalama bisab'ati aghlab. Omongan itu melalui proses 7 kunci. Ada 7 kunci sampai jadi omongan. Yang pertama apa? Idza kharaja minhu kutib. Kalau sudah keluar, ditulis. Idza lam yakhruj, lam yuktab. Kalau belum keluar, nggak ditulis. Jadi ada 7 kunci nih. Kalau sudah keluar, ya udah ditulis. Tapi kalau belum, masih di tengah, nggak jadi, maka nggak ditulis. Yang pertama, al-qalb. Hati. Orang tuh kalau ngomong, dari hatinya dia ngomong. Karena lisan ini gayungnya hati. Dari hati akan keluar ke tenggorokan. Lewat amandel nih. Lewat sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-lisan. Lisan itu sendiri. Kemudian yang keempat dan kelima adalah langit-langit. Mulutnya. Makanya orang kalau sumbing itu sulit dia berbicara. Kemudian kedua bibir. Kalau sudah keluar, tapi masih, orang kan ngomong kan mesti buka mulut dia. Buka kedua bibir. Tapi kalau masih belum keluar, belum bicara. Artinya prosesnya panjang sebenarnya. Maka orang yang berakal, sebelum dia mengucapkan, maka dia akan berpikir dengan hatinya. Allahu Akbar jamaah. Kita perlu menjadi muslim yang bersahaja. Kita perlu muslim yang sebenarnya. Karena jangan sampai engkau menjadi penyebab agama yang indah ini tercoreng. Gara-gara omongan. Gara-gara bikin status yang tidak tepat. Gara-gara membuat pernyataan yang sejatinya seharusnya engkau tidak melakukan hal itu. Menyakitin banyak orang. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, afdhalul mu'minina islaman. Orang Islam yang paling mulia siapa? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang orang Islam lainnya selamat dari lisannya dan tangan. Dia nggak nyakitin orang dengan lisan. Tidak. Bagaimana cerita sahabat kepada Nabi SAW tentang seorang wanita. Taqumul lail, tasumun nahar, wa tatasaddaq. Ini orang sholat malam, rajin sholat malam. Tekun puasa sunnah. Dan suka bersedekah. Tapi masalahnya dia itu di lisannya itu pedes kalau ngomong. Tu'dhi jirana. Suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? La khair. Nggak ada baiknya nih perempuan. Iya finnar. Di neraka tempat. Gara-gara apa? Gara-gara nggak belajar diem. Ada perempuan yang ember ya. Ngomong yang kadang-kala membuat tetangganya sakit hati. Dan dia nggak peduli dengan itu. Malaikat peduli. Malaikat mencatat. Mungkin kau tidak peduli. Mungkin kau menganggap biasa. Tapi malaikat akan mencatat. Bahwasanya omonganmu telah membuat tetangga-tetanggamu tersakiti hati. Terus gimana cara kita belajar diem? Ini poinnya. Terus gimana saat supaya kita ini, ya tadi, kita belajar diam sebagaimana belajar berbicara. Yang pertama adalah mengetahui keutamaan diam dan bahaya berbicara. Udah kita bahas tuh. Kau dengar sudah ayat-ayatnya. Sabda Nabi SAW, ucapan para sahabat
yang mereka menegaskan bahwasanya pentingnya diam. Terus yang kedua, kuatkan imanmu. Bahwasanya akan ada hari kau dihisab dengan semua yang kau ucapkan. Sehingga keimanan ini menjadi motor penggerak engkau untuk diam. Mau ngomong, ini omonganku kira-kira dicatat di timbangan kebaikan atau keburukan. Maka kalau sudah engkau sampai ke titik itu, insya Allah engkau akan dapat menahan ucapan. Yang ketiga, menggunakan lisan ini untuk berzikir. Dalam sebuah athar disebutkan la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Engkau jangan banyak bicara selain dengan berzikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalama bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Kan orang kalau sudah banyak ngomong, yang omongannya tidak mengandung zikir kepada Allah, maka hatinya akan keras. Wa inna ba'dan nas minallah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Maka perbanyak zikir. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk. Dunia ini terlaknat. Dan semua yang di dalamnya ikut terlaknat. Kecuali apa? Illa zikrullah. Kecuali mengingat Allah. Wa ma wala. Dan ketaatan-ketaatan lain. Wa aliman au muta'alim. Dan orang yang alim yang mau belajar. Dan dia belajar. Kemudian ketika engkau hendak kumpul sama teman-temanmu, engkau perlu mempersiapkan bahan. Mau ngobrolin apa sih? Diundang kawan-kawan nih. Yuk bismillah. Majelis di rumah. Ngobrol kita yuk. Aku traktir ini dan itu. Engkau coba berpikir. Mau ngobrolin apa? Tanya. Kalau ternyata nggak ada yang mau diobrolin, nggak ada dah, duduk lah ngobrol apa aja. Lebih baik kita menghindar. Tapi kalau memang yang diomongkan itu sesuatu yang berguna, silahkan jamaah. Kemudian tatkala duduk, ngobrol di sana. Dan ternyata ada obrolan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sikap kita? Diam. Di sini engkau berbicara. Rasul SAW mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Dia rubah dengan tangannya. Nggak mampu, maka dengan lisannya. Ini saatnya engkau berbicara. Tatkala melihat kemungkaran terjadi, tahu-tahu ini ghibain saudaranya, berburuk sangka sama saudaranya, menuduh saudaranya melakukan perbuatan dosa. Apa yang seharusnya dia lakukan? Dia rubah dengan lisannya. Kasih tahu. Kadangkala kita jemaah membiarkan kesalahan itu terjadi. Disinilah engkau berbicara. Ketika ada manfaatnya, engkau berbicara. Nggak ada engkau diam. Ketika engkau tidak mampu ingkar mungkar dengan lisanmu, engkau membenci kemungkaran itu dengan hatimu, tapi konsekuensinya kau harus tinggalkan tempat itu. Tinggalkan tempat itu. Kenapa? Karena Allah udah gak ridho dengan adanya kemungkaran yang terjadi lalu engkau mendiamkannya. Kemudian ahibati fillah. Ketika selesai ngobrol sama teman-teman kita, jangan lupa untuk membaca doa kafaratul majlis. Yang mungkin di situ ada omongan yang kurang berguna, omongan yang tidak seharusnya diucapkan. Karena doa kafaratul majlis itu untuk
Bukan untuk selesai kajian ya. Bukan. Tapi untuk selesai ngomong. Selesai kita kumpul sama kawan-kawan kita. Ingatkan kalau mau pergi, jangan lupa baca doa kafaratul majlis semua. Bukan ucapan yang dipimpin bersama. Enggak, setiap orang mengucapkannya. Dengan lisan yang penuh dengan keyakinan dengan hatinya. Dia memohon kepada Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia menyucikan Allah, memuji Allah, bersyahadat bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan bertobat. Maka di sini dalam rangka kita belajar untuk dia, engkau perlu memohon kepada Allah selalu agar diberi petunjuk. Karena banyak di antara kita yang menganggap biasa ngomong. Kau lihat tiap hari dia bikin komentar, dia bikin tulisan, atau dia bikin konten ini dan itu. Tanpa pernah berpikir bahwa semuanya dicatat. Semuanya akan dimintain pertanggungjawaban. Apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan segala? Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Kita lanjutkan dengan baca pertanyaan ya Ustaz. Tafadhol. Ustaz, itu dari bikin daftarnya. Saya bacakan dari Ukti Widya Wayuningsih. Nah, Ustadz, izin bertanya, apakah membaca 10 kali surat Al-Ikhlas itu termasuk zikir, Ustadz? barakallahu fiik. Iya. Yang pertama, Al-Quran itu adalah zikir. Al-Quran sendiri Allah turunkan sebagai zikir. Bukan hanya surat Al-Ikhlas. Membaca setiap ayat dalam Al-Quran Al-Karim adalah berarti kita berzikir. Allah Azza wa Jal menceritakan bagaimana orang-orang musyrikin yang memperolok-olok Nabi Muhammad alaihissalam. Apa kata mereka? Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka la majnun. Kata mereka, wahai orang yang diturunkan kepadanya az-zikr, yakni Al-Quran, engkau itu benar-benar orang gila. Namun berbincang tentang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa akan dibangunkan bagi orang yang membacanya itu rumah di surga. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihan. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala pernah mensahihkan hadis ini, kemudian beliau tarajuk. Dan sejatinya kalau kita lihat dalam sehari, kita membaca Al-Ikhlas berapa kali? Kalau dihitung, habis sholat subuh 3 kali. Habis zuhur sekali, 4. Habis asar 3 kali, sama zikir petang. Jadi, udah berapa? 6. Terus habis maghrib sekali, 7. Habis sisa sekali 8. Terus sebelum tidur, 3 kali kita baca. Udah berapa? Udah 11 kali kira-kira kita membaca. Hanya saja kita perlu membaca zikir itu dengan menghadirkan hati kita. Bukan sekedar mengejar fadilah. Oh, Al-Ikhlas itu kan sepertiga Al-Quran. Nah, ada orang yang sekedar mengejar fadilahnya. Tapi dia lupa dengan hidayah yang terkandung di dalam surat tersebut.
Maka hendaklah yang membaca zikir, zikir apapun yang dari Al-Quranul Karim, yang dari sunnah Nabi SAW, hendaklah dia menghadirkan hatinya, karena zikir itu maknanya mengingat. Bagaimana engkau mengingat hatimu di tempat lain? Engkau sedang memikirkan sandalmu, engkau sedang memikirkan usahamu, lisanmu membaca qul huwallahu ahad. Tapi hatimu di tempat lain. Ini pertanda engkau belum berzikir, engkau belum mengingat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu ini. Sepertinya penting. Bentar Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, bagaimana kalau kita jarang komunikasi sama saudara-saudara dan berkumpul dikarenakan yaitu menjauhi dari gibah, dan kalau berkumpul juga kadang tidak ada perkataan yang bermanfaat dari mereka. Apakah sikap anak ini bersalah? Masya Allah. Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Pertanyaan ini berkaitan dengan silaturahim ya. Kadangkala ada sebagian kita yang jarang kumpul sama kerabatnya, kumpul sama saudaranya, tujuannya menghindari omongan-omongan yang kurang berguna. Tadi disampaikan, kalau engkau kumpul sama keluargamu, sama kerabatmu, jadilah engkau orang yang pertama membuka majelis itu dengan omongan yang bermanfaat. Mungkin kalau bicara urusan dunia, oh ternyata habatus sauda itu manfaat banget ya. Atau kita bicara tentang jahi, manfaat jahi. Atau bicara masalah masakan ini dan itu. Jadi hal-hal yang boleh diungkapkan dan ada manfaatnya yang menjadi pembuka majelis tersebut. Kalau engkau udah tahu, aku kalau datang ke sana Ustaz, aduh ngomongin orang adanya Ustaz. Jadi males mau kumpul sama saudara. Maka engkau perlu datang sesekali, tapi engkau yang memulai majelis tersebut. Tapi yang kedua, kita menghindar dari majelis-majelis yang memang berisikan dosa atau omong kosong yang tidak berguna, boleh, tapi jangan memutuskan silaturahim. Silaturahim itu nggak harus kita duduk, ngobrol, kumpul, nggak harus. Nabi SAW mengatakan, Bullu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian, walaupun sekedar ucapkan salam aja sama mereka. Membasahi tali silaturahim. Dan silaturahim itu bisa dengan berbagi. Kau nggak kumpul sama mereka, engkau bikin makanan, masak, kirimkan kepada mereka. Supaya mereka tahu engkau peduli sama mereka. Kemudian ahibati fillah, kita kadang-kala memang perlu hadir di majelis-majelis seperti itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau nggak mampu, ya konsekuensinya kita harus mengingkari dengan hati dan meninggalkan majelis tersebut. Barakallahu fiikum. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya dari Ummu Hafiz Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana caranya menghadapi tetangga yang kurang baik karena mereka suka memusuhi keluargaku. Sebenarnya saya sedih kalau lihat ibu saya sendirian di rumah. Qadarullah saya lagi bekerja karena saya sudah tidak punya bapak dan suami saya sudah pisah. Mohon nasihatnya Ustaz. Kenapa tadi Bu? Mereka sukanya apa? Gini Ustaz, jadi tetangganya suka kurang baik karena mereka suka memusuhi keluarga saya katanya. Memusuhi, oke siap. Nah, apa sikap kita terhadap tetangga kita jemaah? Ahibati fillah. Rasulullah SAW mengatakan, Wallah la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Beliau mengatakan, demi Allah tuh orang gak beriman. Demi Allah tuh orang gak beriman. Tuh orang gak beriman. Demi Allah, kata Nabi SAW. 3 kali Nabi bersumpah menafikan keimanan dari orang tersebut. Mereka mengatakan, man ya Rasulullah. Siapa orang yang gak beriman itu? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Ini kita lihat bagaimana Islam menjaga kehidupan bermasyarakat. Seharusnya tetangga itu saling mencintai,
mereka saling membantu, saling menolong ya. Terus gimana kita kalau punya tetangga kayak gitu? Yang pertama, engkau perlu berdoa memohon kepada Allah. Nabi SAW itu berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril muqam. Fa inna jaral badwi yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Karena kalau tetangga badui itu bisa berubah nantinya. Orang badui itu kan nomaden. Nanti pindah satu tempat. Kadang-kala pas bikin tenda, sebelahnya tetangganya nggak baik. Nanti ketika pindah lagi, dia akan menghindari orang tersebut. Tapi kalau di perumahan, gimana udah tetangga anak kayak gitu? Makanya al-jar qabla ad-dar, memilih tetangga sebelum memilih tempat tinggal. Maka nasihat anak yang pertama adalah berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk. Yang kedua, kita perlu memperbaiki hubungan. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita, kalau menghadapi setan, ya udah, setan ini nggak ada baiknya, nggak ada positifnya, sehingga kita bisa menjalin hubungan baik dengan setan, nggak ada. Maka Allah katakan, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan gangguin engkau, ya engkau katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kau berlindung kepada Allah dari godaan. Tapi kalau yang berbuat buruk sama kita tadi, yang memusuhi itu adalah manusia. Manusia ini tabiatnya sebenarnya baik. Tapi mungkin dia karena kawan, karena sahib, karena godaan setan, dia jadi berlaku buruk. Tugas kita, kata Allah, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang itu dengan kebaikan. Jadi orang berlaku buruk, orang menyakiti, kita membalas dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga permusuhan yang terjadi antara kalian dapat berubah menjadi persahabatan. Gara-gara kita terus berbuat baik. Sampai diceritakan ada seorang tetangga yang dia ternak kambing, domba ya. Tetangga satunya piara anjing. Yang anjingnya ini suka godain kambing-kambingnya tetangganya. Yang digigit, yang digonggong, stres jadi kambing-kambing itu gara-gara anjingnya tetangganya. Akhirnya nih pemilik kambing datang kepada seorang ustadz. Dia tanya, gimana aku punya tetangga buruk kayak gini? Apa yang harus aku lakukan? Apa kata ustadz itu? Kau kepingin masalahnya selesai? Iya, kata dia. Engkau ambil kambingmu yang bagus, anaknya yang bagus ya, berikan kepada tetangga. Gitu, iya. Karena Allah nyuruh kita berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Dengan harapan orang itu jadi baik nanti sama kita. Akhirnya dikasih nih kambing, anaknya kambing yang lucu ya, berikan kepada dia. Tetangganya ngomong makasih ini dan itu. Ketika dia punya kambing juga, anjingnya diikat sama dia. Jangan godain nih kambingku ini. Kalau kemarin kambingnya tetangga nggak apa-apa, dia nggak ngurusin. Sekarang dia punya kambing juga. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu termasuk jalan untuk memperbaiki tetangga. Jangan sampai kita melemparkan bensin di api yang ada. Kita udah tahu tetangga nggak suka sama kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat dia tambah marah. Jangan. Kita berusaha berbuat baik sama dia. Bahkan bagaimana cerita Abdullah bin Amr bin As ketika dia menyembelih seekor kambing, dia bicara kepada pembantunya mengatakan, fa idza faraghta, kalau engkau sudah selesai, fabda bijarnil Yahudi. Ingat, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Ini murid-muridnya heran. Ya Abu Abdurrahman al-Yahudi, engkau mau kasih yang Yahudi duluan. Nah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu terus ngasih nasihat sama aku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira
tetangga itu akan mendapatkan warisan. Barakallahu fiik. Tapi barakallah Ustadz. Selanjutnya dari Ummu Zaifah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau kita sering memanggil anak-anak kita dengan panggilan-panggilan tertentu? Misalnya anak soleh, anak yang baik, anak pintar, dan lain-lainnya Ustadz. Apakah diperbolehkan Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Yang dilarang itu Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan gelar-gelar yang buruk. Itu yang dilarang. Tapi kalau kita memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang indah, maka itu diperintahkan. Oleh karena itu nanti pada hari kiamat orang itu akan dipanggil dengan nama terindah dia. Rasulullah SAW bagaimana beliau memanggil istrinya, ya muwaffaqah, wahai yang mendapatkan petunjuk. Memanggil Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan panggilan itu. Jadi panggilan-panggilan yang baik itu akan menumbuhkan optimisme di diri anak-anak itu. Tapi kalau anak itu dipanggil, yang nakal sini, mana yang nakal tuh? Sini yang nakal. Jangan. Tapi panggil yang pintar, yang soleh. Karena panggilan itu adalah doa. Apalagi buat perempuan ya, hati-hati para perempuan ini. Yang memang salah satu penyebab wanita banyak di neraka itu gara-gara lisannya. Yukthirnal la'an. Perempuan itu banyak memaki. Dia sakit hati dikit, anak-anaknya nggak benar, karena kalau omongan-omongan buruk yang keluar dari lisannya. Hati-hati. Biasakan engkau berbicara yang baik. Kalaupun marah kepada anakmu, maka ucapkan untuk dia Allah yahdik, Allah yahdik. Mudah-mudahan kau dapat petunjuk. Karena sejatinya yang kita ucapkan akan jadi doa. Kalau keburukan yang ditakutkan nanti jadi keburukan. Sampai ada sebuah ungkapan yang mengatakan ihdar lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Hati-hati engkau kalau ngomong. Jangan sampai engkau ngomong nanti engkau dikasih ujian ya hasil omonganmu sendiri gitu. Barakallahu fiik. Nah, Baik Ustadz, baik. Selanjutnya Ustadz, sebelum saya teruskan, Ustadz bisa kira-kira berapa pertanyaan lagi Ustadz? berapa mungkin? 5 pertanyaan lagi. Ya baik Ustadz. Dari Duhita Belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apabila kita berbicara di makam seseorang yang meninggal tersebut dapat mendengarnya Ustadz? Saya sering meminta izin, restu dan ridho dari seseorang yang sudah meninggal tersebut. Namun saya juga tidak lupa untuk mendoakannya. Begitu Ustadz. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam. Ahibati fillah. Kalau berbicara dengan orang mati, sejatinya kita itu tidak akan dapat memperdengarkan mereka omongan kita. Ada kondisi-kondisi khusus. Bagaimana Rasul SAW pernah berbicara dengan, bukan berbicara ngajak mereka ngomong, dengan orang-orang musyrikin yang terbunuh di perang Badar. Yang kemudian mereka dikuburkan di sumur-sumur yang rusak itu, dimasukkan ke sana mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, apakah engkau sudah mendapatkan apa yang dijanjikan kepadamu? Jadi bukan obrolan yang diajak mereka ngobrol, sebenarnya enggak. Ketika sahabat bertanya, Rasulullah gimana engkau bicara dengan jasad yang sudah mati sebenarnya? Iya, cuma Allah yang membuat mereka mendengar ucapan Nabi SAW. Adapun kalau kita datang ke kuburan, terus ngobrol sama yang mati, minta restu dari yang mati, maka ini perbuatan yang tidak benar. Kenapa? Orang itu memiliki kesibukan sendiri. Engkau nggak tahu dia di kuburan sedang apa. Boleh jadi dia sedang dalam penyiksaan.
kuburan itu dapat menjadi lobang dari lobang-lobang neraka atau taman dari taman-taman surga. Sehingga kita datang ke kuburan hanya mengucapkan salam kepada mereka. Kalau engkau mencari restu, minta restu Allah Azza wa Jal. Bukan minta restu orang yang sudah meninggal dunia. Dan biasanya ada perempuan-perempuan yang kalau sedang punya masalah, punya ini dan itu, dia datang ke kuburan bukan untuk mengingat kematian, tapi dia ingin curhat kepada yang mati. Na'udzubillah. Engkau kalau mau curhat sama yang tidak mati. Al-Hayyul Qayyum, yang tidak mati, yang terus ngurusin alam semesta ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ziarah kubur tujuannya itu dua. Yang satu manfaat buat kita, yang dua manfaat buat yang mati. Manfaat buat kita apa? Mengingat kematian. Manfaat buat yang mati, ya kita mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia, bukan meminta restu mereka. Barakallahu fiqna. Ustaz, selanjutnya dari Nani Umu Bebi. Ustaz ingin izin bertanya, apakah kita perlu klarifikasi jika kita punya sesuatu konflik dengan teman? Tetapi dengan klarifikasi tersebut malah menimbulkan pertengkaran. Jadi sikap yang diambil adalah diam dan mendoakan. Bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiqh. Ya, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hamba-hamba Allah, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ada hamba-hamba Allah yang kalau dia berjalan di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Kalau ada orang-orang bodoh yang memaki mereka, mereka katakan salaman, ucapan yang menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan orang yang mengucapkan ungkapan-ungkapan itu. Dan apa sikap kita Ustaz terhadap orang-orang yang kita punya konflik sama dia? Apakah kita perlu klarifikasi atau kita diamkan? Ada masalah seperti api yang membara, kalau dibiarkan mati. Terus ya lebih baik dibiarin. Kalau kita datang klarifikasi, jadi terbakar nantinya. Atau jadi api dalam sekam. Maka kita harus bijak. Kita melihat. Ini sosok fulan ini yang perlu diklarifikasi atau didiamkan. Kalau perlu klarifikasi, engkau klarifikasi. Tapi kalau engkau melihat orangnya ini kayaknya nggak bisa diklarifikasi. Kenapa? Dia kayaknya maunya sendiri. Ahsan, ana minta maaf. Ahsan minta maaf. Jadi nggak perlu jelasin panjang. Aku maksudnya bukan ini, nggak datang kepada dia mengatakan aku minta maaf kepadamu atas kesalahan-kesalahanku yang disengaja yang tidak disengaja. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Selesai, nggak perlu klarifikasi. Karena mungkin dengan engkau minta maaf urusannya selesai. Mungkin engkau beranggapan anak nggak salah Ustaz. Anak ingin menjelaskan. Yang ditakutkan tadi tambah panjang. Jadi ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, ada hal-hal yang tidak perlu diklarifikasi. Contohnya nih, Nabi SAW, beliau tuh pernah berjalan di malam hari dari Masjid Nabawi bersama seorang perempuan. Tengah malam. Tahu-tahu ada dua sahabat Ansor yang lewat, lalu dua sahabat ini lari terburu-buru, tergesa-gesa. Bukan lari sih, berjalan tergesa-gesa meninggalkan Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada keduanya, ala rislikum. Kalian tetap di situ. Jangan kemana-mana kalian. Fa innaha Safiyah zaujati. Perempuan ini adalah Safiyah, istriku. Karena pakai cadar nggak tahu mereka siapa tuh perempuan. Maka dijelaskan sama Nabi SAW, perempuan ini adalah Safiyah, istriku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, masa kami mau berprasangka buruk sama engkau? Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrum. Syaitan itu ikut aliran darah manusia. Aku takut syaitan melemparkan di hati kalian sesuatu yang kalian nanti berburuk sangka, jadi bencana buat kalian. Artinya kadangkala klarifikasi kita itu bukan untuk diri kita, tapi untuk orang itu, untuk menyelamatkan orang itu. Kesian tuh orang nanti kalau berburuk sangka. Tapi ada hal-hal yang kita tahu enggak fulan nih, ya kayaknya sehari dua hari aja panas habis itu selesai. Atau boleh jadi
Kita nggak klarifikasi secara langsung, tapi kita minta tolong kawan kita untuk nyampaikan kepada dia maaf kita. Baru kalau nanti sudah adem, udah dingin, baru kita datang. Jadi pintar-pintarlah kita membaca suasana. Barakallahu fiik. Kalau Ustadz, selanjutnya dari Nabila. Ustadz, saya dan suami baru menikah 3 bulan dan saat ini kami sedang long distance marriage. Suami S2 di luar negeri dan saya di Jakarta. Sebelum suami saya pergi, ayah saya berpesan pada suami agar saya bisa tinggal di rumah orang tua. Nah, mertua saya, katanya ayah dari suami, juga berpesan agar saya bisa memilih, bebas memilih tinggal di mana. Sejujurnya saya jauh lebih suka tinggal di rumah orang tua saya karena merasa lebih bisa mewujudkan birrul walidain. Rumah mertua sangatlah sunyi dan tidak banyak interaksi. Saya sadar seharusnya saya juga dapat birrul walidain di rumah mertua dan membuat rumahnya berwarna, tapi saya sesekali lelah. Jadi ini Ustadz, dia meminta pencerahan dan saran dari Ustadz bagaimana untuk bisa berlaku adil tinggal di rumah orang tua atau di mertua sementara suami belajar S2 di luar negeri. Masya Begitu. Allah. Karena kalau dibaca cukup panjang. Barakallahu fiik. Siap. Nah, mahibati fillah. Jadi, seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, mereka memiliki kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum menikah dan sesudah menikah. Hanya saja, ketika dia seorang wanita, maka dia terikat dengan suaminya. Di mana dia tidak boleh keluar rumah, meninggalkan rumahnya, kecuali dengan izin suami. Dalam kondisi seperti sekarang ini, alhamdulillah kalau suami memberikan kebebasan. Maka, ana rasa ini jadi kesempatan buat dirimu untuk dapat berbakti kepada kedua orang tuamu. Kesempatan. Tapi di sisi lain engkau ingin berkhidmat kepada suami dengan cara berbakti kepada mertua. Maka mungkin sesekali engkau dapat datang ke tempat mertua. Kalau dikatakan tadi kondisi di rumah mertua itu sunyi senyap. Bagaimana engkau hadir menerangi rumah mertua. Yang kata Nabi SAW mengatakan, Nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah kalian. Bukan dengan lampu LED, bukan dengan lampu gantung, bukan dengan lampu sorot. Terangi dengan apa? Dengan sholat dan baca Al-Quran. Jadi mungkin engkau bisa sesekali datang ke mertua, apalagi mertua juga memberikan kebebasan, ya mertuamu juga tidak memaksamu untuk tinggal sama dia. Bahkan dia ingin engkau bebas, engkau mau kemana. Jadi ana rasa engkau perlu tetap memanfaatkan waktu berbakti kepada orang tuamu, tapi sesekali kau khususkan waktu untuk dapat ke tempat mertua. Mungkin juga mertua bisa mendapatkan hidayah dengan engkau berada bersama dia, melihat menantu yang rajin dan taat beribadah ya. Dan semoga engkau juga sabar ditinggal sama seorang suami. Barakallahu fiik. Kalau Ustadz, Ustadz ini ada pertanyaan ke WA saya, tapi ini masalahnya kayaknya perlu bantuan Ustadz. Siap. Begini Ustadz, ini bahasanya juga. Ustadz, bagaimana sebegitu eratkah kaitan sabar dan menjaga lisan Ustadz? Saya mendapat perlakuan yang tidak adil dari menantu saya. Saya pikir saya ingin tanyakan, tapi saya takut terjadi keributan antara anak dan menantu saya. Saya tidak mau itu terjadi karena saya sangat sayang pada mereka. Saya simpan saja dan saya tahan saja di hati saya sampai saya berharap suatu hari kelak saya bisa melupakannya. Tapi Ustadz, sesekali kalau teringat lagi saya masih sangat sedih Ustadz. Bagaimana dengan situasi hati saya seperti ini Ustadz? Saya tidak mau mereka ribut, tapi kok saya seperti tidak ikhlas
Pasti sedih bila mengingat ini. Mohon pencerahan dan nasihat Ustaz. Masya Allah. Subhanallah jamaah. Itu ungkapan hati seorang ibu. Bagaimana sayangnya ibu itu sama anaknya. Gak ingin anaknya itu ribut. Dia tahu menantunya mungkin kurang baik. Menantunya pernah menyakiti hatinya. Tapi dia tetap ingin menjaga keharmonisan di rumah anaknya. Wallahi habibti fillah. Kita tuh gak akan menemukan hati yang lebih luas daripada hati ibu kita. Maka apa yang harus dilakukan seorang ibu? Yang pertama, kalau ibu ingin masalahnya dikubur, maka dikubur permasalahan itu. Ibu maafkan. Ibu tahu menantu melakukan sebuah kezaliman. Maka kalau ibu mau memaafkan dia, sejatinya itu pintu kebaikan buat ibu di dunia dan di akhirat. Dan juga kalau bicara di akhirat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya Allah yang nanggung. Maka sakit hati ibu yang ibu sudah memaafkan kelakuan menantu itu akan menjadi pahala yang besar. Cuma tinggal dilihat, apakah peristiwa itu terulang kembali sehingga membuat luka itu terbuka kembali. Atau sebenarnya enggak sebenarnya, cuma perasaan ibu aja ya, yang kadang-kala ngelihat menantunya, ingat dengan kejadian seperti itu. Maka ana rasa kalau ibu ingin berbahagia, ingin tidak menderita ibunya, ibu harus benar-benar memaafkan dan meminta balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan beri yang terindah buat ibu. Apalagi dalam rangka menjaga anaknya. Tapi kadangkala sang anak gak sadar dengan kesalahan istrinya. Mungkin ibu perlu menyampaikan anaknya supaya, mamanya nak, engkau kayaknya perlu bawa istrimu kajian ya, perlu untuk mendengarkan ceramah. Jadi bukan memberikan nasihat tentang kejadian yang telah lalu, tapi meminta kepada anak untuk lebih mendidik istrinya menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ibu tadi sampaikan, ibu cinta sama mereka. Ibu sayang sama mereka. Jadi cinta itu dengan cara memperbaiki mereka tanpa mereka sadar bahwa mereka sedang digiring untuk menjadi lebih baik. Barakallahu fiik. Ya Ustaz. Hei. Udah Zainab. Ustaz, ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Siap. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu ke Ustadz pada jamaah, maaf dengan kajian Ustadz tadi yang menyatakan ada 7 kunci itu tadi Ustadz. Ya. Sudah jawab banyak pertanyaan ya para jamaah yang menanyakan tentang kalau tidak sampai terucapkan itu tidak dicatat oleh malaikat ya Ustadz. Ya. Mengenai juga tulisan yang dengan chat tadi Ustadz sudah uraikan juga ya. Ya. Jadi saya tidak membacakannya lagi, mohon maaf. Ini Ustadz pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara yang benar untuk menghadapi fitnah dan bagaimana sikap kita kepada orang yang telah melakukan fitnah kepada diri kita Ustadz? Silakan. Subhanallah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara fitnah, mungkin kita ingat dengan kejadian hadisatul ifk yang menimpa istri Nabi, putri Abu Bakar. Bagaimana Aisyah itu difitnah berzina. Fitnah yang keji sekali. Yang membuat orang itu bersedih hati tentu. Maka apa yang perlu dilakukan? Aisyah pada waktu itu berdoa memohon kepada Allah. Karena memang dia gak bisa berbuat apa-apa.
Dia ingin membuat klarifikasi karena dia tahu dia nggak berzina. Tapi karena sudah jadi omongan itu kayak benar gitu. Sampai Nabi SAW datang ke rumahnya Abu Bakar. Beliau mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau engkau memang berbuat dosa, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau engkau tidak, Allah akan membebaskan namamu, akan menyucikan dirimu dari tuduhan-tuduhan itu, dari fitnah yang sudah ada." Aisyah ketika itu mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati, ajib Rasulullah." Wahai ayahanda, engkau jawab Rasul SAW. Kata Abu Bakar, aku jawab apa? Bayangin, fitnah itu sampai sudah melekat di hati orang-orang. Sampai mereka nggak tahu mana yang benar. Terus berkata kepada ibunya, "Ya Umma, ajibi Rasulullah." Wahai ibunda, jawab Rasul SAW. Ibunya, nah aku harus jawab apa? Akhirnya Aisyah mengatakan, kalau aku mengatakan aku telah berbuat dosa, kalau aku mengatakan aku telah berbuat dosa, kalian akan percaya. Karena orang sudah ngomong itu. Tapi kalau aku mengatakan tidak, kalian nggak percaya. Maka aku tidak mengatakan kecuali seperti yang dikatakan bapaknya Nabi Yusuf. Sampai kata Aisyah, sampai lupa aku siapa namanya bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub alaihissalam. Apa yang diucapkan? Fasobrun jamil. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Nih sikap Aisyah. Sabrun jamil. Sabar yang indah. Sabar yang tidak dibalut dengan keluhan, aduan, macam-macam. Fasobrun jamil. Kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan menyelesaikan semua. Dan kepada Allah minta pertolongan gitu loh. Atas apa yang kalian telah lakukan. Jadi selain tadi memohon kepada Allah, berdoa, bersabar ya. Ummatun nadiki. Jadi buat yang tadi difitnah, maka mungkin sikap yang utama adalah bersabar ya. Pasti kebenaran itu akan nampak. Yang kedua, kalau memang engkau perlu melakukan klarifikasi, maka melakukan klarifikasi. Sampaikan kepada orang-orang yang dapat menerima informasi dari engkau. Ketika engkau punya bukti yang dapat disampaikan, maka hal itu engkau sampaikan. Tapi ketahuilah, boleh jadi fitnah yang menimpamu itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Maka bersabarlah, ada yang lebih indah daripada dunia ini. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal. Yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khairan Ustadz, wa barakallahu fiik. Telah selesai kajian Ustadz malam ini. Semoga insya Allah kita bertemu lagi bulan depan ya Ustadz dengan tema yang ditentukan kemudian. Siap. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.